Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini dokumen. Oke, saya baca-baca dulu ya. Baik. Oke, Kang Adrian, Ya. kita mulai saja Baik. wawancaranya. Ya. Oke, saya pertama ingin Anda menceritakan tentang diri Anda, bagaimana diri Anda. Gitu. Oke, baik. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Lalu saya tinggal di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dan di sini saya lulusan dari Politeknik Negeri Subang, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, prodi Teknologi D4 Teknologi Rekayasa Tangga Lunak. Dan di sini saya lulusan tahun 2028 dengan IPK 3,8. Oke. Ternyata cukup tinggi juga ya hasilnya dengan IPK-nya 3,8. Ya. Oke. Dengan saya ingin tahu pengalaman Anda ketika berkuliah di Politeknik Negeri Subang. Oke, baik. Pengalaman saya berkuliah di Politeknik Negeri Subang ini, saya pernah mengikuti organisasi BEM. Di sini saya pernah menjadi ketua dalam acara seperti acara PKKMB dan juga acara perpisahan atau wisuda. Oke, pernah mengikuti acara dan mengikuti organisasi BEM, jadi ketua pelaksana. Ya. Oke, saya asumsikan berarti diri Anda itu aktif organisasi semasa kuliah, betul? Ya. Oke, dengan keaktifan Anda saya ingin tahu tentang kelebihan diri Anda. Silakan Anda menceritakan kelebihan diri Anda. Baik, kelebihan saya yaitu saya bisa meminimalisasi waktu dengan baik. Lalu saya juga bertanggung jawab dengan apa yang sudah dengan tugas yang diberikan maupun pekerjaan yang saya kerjakan. Lalu saya juga konsisten dengan apa yang saya kerjakan dan tugas yang diberikan juga. Dapat konsisten. Oke, saya lihat cukup menarik kelebihan Anda. Selanjutnya saya ingin tahu tentang kekurangan diri Anda, karena ada kelebihan pasti ada kekurangan dong. Ya. Nah, saya ingin tahu kekurangan diri Anda. Saya minta Anda untuk menceritakan kekurangan diri Anda sedetail-detail. Oke, baik. Kekurangan saya yaitu adalah ketika saya berbicara, saya memiliki kekurangan seperti berlibat dalam berbicara itu. Nah, walaupun begitu, saya mengatasi kekurangan tersebut dengan saya mengikuti sebuah acara sebagai pembawa acara yang melatih saya untuk menggunakan skill public speaking. Di sini saya bisa mengurangi atau menutupi kekurangan tersebut seperti berbicara berlibat ini. Oke. Kalau begitu sejak kapan Anda merasa berbicara Anda itu berlibat? Saya menyadari bahwa saya memiliki kekurangan saya ini, yaitu saya menyadari bahwa saya berbicara berlibat ini ketika di umur 10 tahun, ketika saya berbicara kepada orang lain yang walaupun di umum maupun dan juga sehari-hari, saya merasa saya tidak bisa berbicara dengan normal. Seperti saya sulit untuk mengucapkan kataan awal gitu. Itu untuk saya menyadari. Oke. Anda melamar di perusahaan saya itu pada role yang membutuhkan komunikasi atau untuk bekerjasama tim. Oke, saya ingin cara Anda mengatasi berlibat, soalnya kan pasti ada komunikasi juga kan di pekerjaan kami ini, di perusahaan kami untuk berkomunikasi, mengerjakan proyek dari klien pasti kan membutuhkan komunikasi. Nah, saya ingin tahu Anda bagaimana cara Anda untuk bisa dapat berkomunikasi dengan baik dengan kekurangan Anda. Nah, di sini saya jelaskan juga
untuk kekurangan saya ini. Dan juga kan saya menjelaskan juga saya mengikuti seperti acara seperti pada pernikahan, acara-acara besar seperti 17 Agustusan, yang dimana saya mengikuti acara tersebut sebagai pembawa acara. Di situ saya bisa mengasah skill public speaking saya yang membuat saya bisa lancar dalam berbicara kepada orang lain maupun secara lancar, dan tanpa bisa disadari juga kekurangan yang saya miliki ini bisa tertutupi atau berkurang. Oke. Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman kerja? Saya memiliki pengalaman pekerjaan seperti saya dalam berkuliah. Terdapat program PKL, dan program tersebut saya bekerja sebagai programmer, yaitu seperti membuat web, dan juga saya juga pernah bekerja di dalam perusahaan LKP komputer. Di situ saya duduk di posisi servis komputer dan juga menjadi instruktur komputer di sana. Dan juga saya bekerja selama 4 tahun juga dalam perusahaan tersebut. Oke, bisa tolong Anda ceritakan secara detail bagaimana tentang pengalaman Anda kerja selama 4 tahun? Baik, di sini saya berawal dari pekerjaan saya duduk di posisi servis komputer. Di situ saya bisa mengatasi mengatasi masalah yang berada di komputer, maupun itu dalam hardware maupun ke dalam software juga. Di sini saya bisa mengatasi error pada komputer, maupun selain komputer pun saya bisa mengatasi error di laptop maupun dalam juga printer dalam. Nah, di sini yang kedua itu saya bekerja sebagai instruktur komputer. Nah, di sini saya mengajar Microsoft Office, yaitu seperti Word, Excel, dan juga PowerPoint. Nah, di sini selain saya hanya mengajar kepada orang-orang umum, saya juga mengajar di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Nah, di sini saya sudah berpengalaman mengajar kepada anak-anak SD sampai SMA ini selama 2 tahun. Oke. Tadi Anda menceritakan bahwa pengalaman itu mengajar sebagai instruktur komputer. Lalu mengapa Anda memilih masuk ke perusahaan saya dan memilih role sebagai IT support? Nah, di sini alasan saya memilih posisi ini dikarenakan saya memiliki skill yang sesuai dengan posisi yang saya inginkan. Selain itu, saya juga memiliki kelebihan yang selain bisa menjalankan tugas yang diberikan dalam posisi ini, saya juga bisa melakukan tugas pekerjaan selain di luar posisi saya, seperti servis komputer, dan juga saya bisa mengajar juga kepada orang lain juga. Saya juga bisa memaparkan sebuah materi yang jika perusahaan tersebut membutuhkan seseorang untuk memberikan sebuah materi kepada orang lain. Oke. Selanjutnya saya ingin tahu motivasi Anda untuk melamar ke perusahaan saya dan memilih role sebagai IT support. Motivasi saya untuk masuk ke posisi ini yaitu saya memiliki skill yang jarang tidak semua orang dimiliki, yaitu seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga. Saya bisa mengajar, saya bisa memperbaiki komputer, laptop, dan juga printer. Selain saya bisa mengerjakan pekerjaan atau tugas di posisi saya bisa melakukan pekerjaan di luar tersebut. Dan motivasi saya dengan saya memiliki skill tersebut, saya yakin saya bisa membantu perusahaan ini, dan juga saya bisa bekerja dengan optimal dalam bekerja di perusahaan ini. Oke, tadi Anda bilang Anda siap ditaruh ditaruh pada pekerjaan yang selain role Anda. Ya. Nah,
jika perusahaan sedang ada proyek dari klien dan melibatkan role Anda sebagai IT support, lalu Anda ditugaskan kepada untuk mengerjakan tugas lain, apakah bagaimana cara Anda melakukan itu, dan saya ingin tahu bagaimana Anda membagi waktu antara pekerjaan utama Anda dan pekerjaan tambahan Anda. Nah, baik, sebelum itu saya lebih mengutamakan dulu pekerjaan utama saya yang saya duduki ini, yaitu posisi saya itu kan IT support, yaitu sedangkan ada tugas lain yang harus saya kerjakan, tetapi saya memilih pekerjaan yang paling wajib harus diselesaikan dulu, dan saya mengutamakan pekerjaan posisi yang saya duduki, dan saya membagi waktu untuk mengerjakan tugas saya juga, tetapi saya lebih mengutamakan untuk mengerjakan tugas utama saya, yaitu sebagai posisi saya itu support ini. Selain itu, agar tugas yang selain posisi yang saya duduk ini, yang saya lamar ini, pekerjaan lain pun tidak harus tertunda juga, dikarenakan saya bisa membagi waktu dengan baik tanpa harus ada pekerjaan yang tertunda. Oke. Jika keduanya itu deadline-nya bersamaan, nah Anda cara Anda menyikapi pekerjaan Anda, pekerjaan utamaan dan pekerjaan tambahan, itu bagaimana? Nah, di sini saya jika ada suatu tugas yang memiliki deadline yang sama, saya lebih mengutamakan tugas utama saya, dikarenakan tugas yang tambahan itu saya bisa serahkan kepada orang yang benar-benar sesuai dengan posisi yang orang lain itu kerjakan. Dikarenakan jika saya terlalu mementingkan keduanya, maka pekerjaan tugas yang diberikan dua-duanya tidak akan selesai dengan optimal, malah akan memperburuk tugas yang saya kerjakan. Nah, di sini saya ketika saya memiliki tugas lain selain IT support, nah di sini saya serahkan kepada orang yang benar-benar menduduki posisi tersebut, dikarenakan tidak saya sendiri saja yang mengerjakan beberapa tugas tersebut, dan juga saya juga meminta kerjasama terhadap tim lain agar tugas-tugas yang saya kerjakan ini bisa dapat selesai dengan baik tanpa harus ada pekerjaan yang tertunda atau pekerjaan yang dibatalkan sampai bisa memunculkan masalah dalam perusahaan. Oke, selanjutnya bagaimana Anda dapat meyakinkan saya untuk menerima Anda dibanding dengan kandidat yang lain? Nah, di situ saya memiliki skill yang jarang atau yang kebanyakan orang tidak orang miliki. Nah, di sini saya memiliki keterampilan seperti selain mengajar, menservis komputer, laptop maupun juga printer. Nah, di sini juga selain saya bisa mengerjakan tugas utama saya dalam posisi tersebut, saya bisa mengerjakan tugas lain dalam perusahaan ini. Dan terkadang orang lain jarang sekali orang mengerjakan tugas lain selain tugas utamanya, dan juga jarang juga orang lain bisa membagi waktunya untuk mengerjakan tugas yang lebih penting dan juga yang tidak penting, yang lebih penting dari tugas yang dikerjakan gitu. Oke. Menarik. Mungkin saya cukupkan interviewnya sampai sini. Untuk kabar lebih lanjut, nanti saya akan mengirimkan kabar itu melalui email. Oke. Pada Kang Adrian ya. Oke. Nanti saya kabari lebih lanjut lewat email pribadi Anda. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, saya terima kasih, Pak, untuk sebelumnya. Dengan ini saya mohon izin keluar dari sini. Ini aja. Baik, siap. Terima kasih, Pak.